Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Afrian 015, sebuah kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga pada akhirnya dari arah dapur aku melihat ada sesosok orang tua dengan postur tubuh tidak terlalu tinggi dan berjalan tidak begitu tegak. Aku yang hanya bisa melihat sosok itu berjalan ke sana kemari di sekitaran dapur. Setiap dia berhenti akan ada setitik cahaya yang muncul dan diam di mana dia terdiam. Karena aku yang masih dalam kondisi setengah sadar, aku berusaha memusatkan pandanganku pada beberapa titik cahaya tersebut. Ternyata titik-titik cahaya itu adalah sebuah lilin. Sosok itu sengaja menyalakan lilin-lilin di dapur. Mungkin ada sekitar 6 lilin di dapur itu yang menyala. Aku belum bisa melihat siapa sebenarnya yang menyalakan lilin itu. Aku mencoba memfokuskan pandanganku kepada sosok itu, tapi ternyata percuma. Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu. Yang aku tangkap hanya orang tua dengan postur tubuh tidak begitu tinggi dan berjenis kelamin laki-laki. Sosok itu juga memakai baju khas yang mirip seperti yang biasa dipakai oleh Bapak Presiden pertama kita. Hanya saja, baju yang dikenakan ini berwarna abu-abu. Setelah selesai, sosok kakek-kakek itu menyalakan beberapa lilin di dapur. Kemudian sosok itu berjalan seperti mengarah ke arahku. Namun tetap saja aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu, karena aku baru saja bangun tidur. Kondisi ruangan yang masih gelap dan hanya ada cahaya yang berasal dari arah dapur atau tepatnya di belakang sosok itu membuat aku tidak bisa melihat wajahnya. Sosok itu berjalan perlahan mengarah padaku. Setelah sampai di pembatas ruangan yang dibatasi oleh gorden, sosok itu menyibakkan sedikit gorden itu dan memberi isyarat untuk aku tetap tenang. Aku sama sekali tidak merasa ketakutan saat melihat sosok itu meski tidak dapat kulihat wajahnya. Entah kenapa aku seperti sudah mengenal dia. Setelah aku mendapat isyarat dari sosok itu untuk tetap tenang, entah kenapa rasa kantuk itu mulai datang lagi menyerangku. Sebelum aku mulai terlelap lagi, aku melihat jam dan ternyata masih jam 16.50. Pikirku, aku tidur sebentar lagi tidak apalah. Lagian rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kakek itu yang belum aku tahu siapa dia. Tidak perlu waktu lama, aku kemudian terlelap lagi dalam tidurku. Aku bermimpi tentang rumah ini, rumah ibuku saat masih kecil. Dalam mimpi, aku hanya diperlihatkan akan kehidupan ibuku pada masa kecilnya, masa di mana masih belum ada listrik. Anak kecil pada masa itu juga masih sangat riang dengan mainannya di luar yang tidak terpaku pada gadgetnya. Aku melihat ibuku yang masih kecil itu bermain dengan kakak-kakaknya. Hingga aku juga melihat ibuku berlatih bela diri tenaga dalam bersama kakak-kakaknya. Sampai saat itu, aku mulai melihat sosok yang sudah tidak asing di mataku. Aku seperti sudah pernah melihat sosok itu. Sosok itu sedang melatih ibuku dan kakak-kakaknya. Ya, sosok itu adalah guru bela diri ibuku. Aku pernah diceritai tentang masa kecil ibuku yang saat beliau masih kecil sering dilatih bela diri oleh bapaknya. Aku terus melihat ibuku berlatih, hingga akhirnya aku merasakan kakiku kembali seperti digoyang. Ya, kebiasaan Sinta membangunkanku dengan cara itu. Aku mulai terbangun dari tidurku. Bayangan tentang mimpi itu mulai memudar. Sedikit demi sedikit aku membuka mata dan ternyata sekelilingku masih terlihat gelap gulita. Hanya ada penerangan dari dapur yang dinyalakan oleh sosok tadi. Aku masih belum sadar betul, tapi aku mencoba melihat sekelilingku. Aku memastikan ke segala arah dan ternyata memang masih sepi dan gelap. Akhirnya aku melihat ke arah kakiku untuk memastikan kalau itu memang Sinta yang membangunkanku. Saat aku melihat ke arah bawah,
Ternyata aku melihat sosok mengenakan gaun putih dengan rambut panjang. Sontak aku langsung berdiri karena kaget, dan saat aku hendak lari keluar rumah, sosok wanita itu memegangku. Mau kemana sih kamu, Yan? Baru aja dibangunin kayak ngelihat Mbak Kun aja kamu. Aku berdiam sejenak dan berpikir, sepertinya aku hafal suara ini. Lalu aku menengok ke arah wanita tadi, dan ternyata itu Sinta. Kamu tak? Ngagetin aja sih sukanya. Aku kira emang Mbak Kun. Habis pakaianmu mirip banget. Bikin kaget aja kamu ah. Oh gitu. Jadi aku disamain sama makhluk rendahan itu. Oke, aku gak akan bantuin kamu lagi. Aku mau ngusilin kamu aja sekarang. Terlihat Sinta kesal seperti biasanya. Lah, jangan ngambek. Kan aku cuma kaget. Lagian juga barusan baru bangun, belum kumpul semua ini nyawa. Kamu juga pakai pakaian mirip banget sama Tante Kun. Emang dasar oneng. Udah penakut oneng pula. Kan emang biasanya aku pakai pakaian seperti ini. Masa iya lupa sih? Mukanya semakin cemberut seperti tidak terima. Iya, maaf lah. Jangan ngambek gitu. Tambah panjang tuh bibir kayak bebek. Apa sih gak lucu? Udah jangan ngambek. Tuh lihat, udah nambah 3 cm tuh bibirnya. Dibilang gak lucu kok. Tiba-tiba Sinta berdiri dan meraih telingaku. Kemudian dia tiup telingaku seperti dulu. Alhasil kembalilah telingaku tidak bisa mendengar. Sinta, kembalikan gak kayak semula? Mukaku yang datar berkata pada Sinta. Dia komat kamit tapi aku tidak mendengar apapun darinya. Sinta, buruan. Dia komat kamit sambil menahan tawa kali ini. Balikin gak? Aku males ah kalau bersandanya gini. Jangan manyun lah, ntar nambah 3 cm loh bibirnya. Aku membaca gerak bibirnya yang ternyata berkata demikian. Sinta, balikin. Iya aku salah, maaf. Gak lagi deh, maaf ya. Aku mulai memohon pada Sinta supaya dikembalikan seperti semula. Dengan ekspresi puasnya, kembali Sinta meraih kupingku dan ditiup lagi telingaku. Kemudian semua kembali seperti semula. Masih mau nyamain aku sama makhluk itu lagi? Tanya Sinta sambil sedikit kesal. Iya enggak, tenang aja. Tapi bercandanya jelek banget kamu dah. Masa bikin aku budek lagi sih? Biarin, suruh siapa nyamain aku sama sosok itu. Iya, besok kamu ganti penampilan makanya. Biar aku gak kaget kalau lihat kamu di gelap seperti ini. Iya, malas juga aku disamain sama makhluk rendahan itu. Iyalah, pakai pakaian yang agak bagus besok, oke? Iya, dasar cowok cerewet. Udah sana sholat maghrib dulu sana. Udah jam 6 loh. Iya, oke. Akhirnya aku berangkat ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Aku harus berjalan melewati dapur terlebih dahulu untuk ke kamar mandi. Saat aku berjalan di dapur, memang benar ada beberapa lilin yang masih menyala. Namun anehnya lilin itu seperti baru saja dinyalakan. Jadi belum ada bekas lelehan dari lilin itu. Aku ambil satu lilin itu untuk membantuku menerangi jalan dan menerangi kamar mandi saat aku akan wudhu nanti. Hujan di luar rumah sudah sedikit reda dan hanya meninggalkan gerimis. Angin yang tadinya sangat kencang pun sekarang sudah tidak ada lagi. Aku berjalan dengan memegang lilin yang aku masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menyalakan lilin-lilin ini? Tidak seperti biasanya, lilin yang aku pegang ini apinya sama sekali tidak mengecil saat terkena angin atau saat aku bergerak cepat. Cahaya yang dipancarkan pun tetap dalam keadaan yang sama, tidak redup. Sampailah aku di kamar mandi, lilin aku letakkan di atas bak air dan masih dalam keadaan seperti baru dinyalakan. Tidak ada tetesan atau lelehan yang biasanya ada di sekitar lilin itu. Aku tetap mengambil air wudhu dan segera beranjak ke kamar sholat. Di rumah ini ada tempat sholat tersendiri. Aku berencana menanyakan pada Sinta barangkali dia tahu siapa sebenarnya yang menyalakan lilin ini. Setelah selesai mengerjakan kewajiban sholat maghrib, aku kemudian memanggil Sinta dan berusaha untuk menanyai Sinta tentang sosok yang aku lihat tadi saat aku bangun dari tidur sebelum Sinta datang. Kak, kesini sebentar coba. Aku mengajak Sinta untuk masuk ke dalam kamar. Kenapa sih Yan? Kenapa nggak di sini aja? Nggak apa-apa. Aku mau tanya sesuatu sebentar. Iya deh, mau tanya apa kamu emangnya? Kayaknya rahasia amat. Jadi aku menjelaskan semua yang aku alami pada Sinta. Oh itu, aku udah tahu kok. Dia juga masih ada kok di sekitar sini dan memang sudah ada lama di sini. Nah itu, emangnya dia siapa sih? Bukan manusia kan dia? Ya jelas bukan, tapi dia masih ada hubungannya dengan keluargamu. Lah,
Maksudmu tak? Jadi dia itu bisa dibilang jin peliharaan kakekmu, tepatnya ayah dari ibumu. Dia sengaja menirukan wujud kakekmu dan sengaja diperintah untuk menjaga rumah ini, sama seperti Lasmi di rumahmu itu. Lasmi, dia itu lebih tua, gak sopan bilang gitu. Iya, nenek Lasmi. Sambil tersenyum Sinta mengatakan itu. Iya tak, terus tadi kenapa dia menunjukkan dirinya padaku dengan wujud kakek pula? Ya karena emang tugasnya, kan dia juga tahu kalau kamu penakut. Dia nggak mau kamu terbangun terus, ketakutan melihat sekeliling masih gelap. Benar juga. Intinya dia punya tugas seperti nenek Lasmi ya. Aku masih terus bertanya kepada Sinta tentang sosok itu dan menanyakan tentang sosok kakekku dulu seperti apa. Memang sedikit aneh karena Sinta belum pernah bertemu dengan kakekku. Namun ternyata dia bisa menjawab semua pertanyaanku tentang kakekku. Dan saat sedang asik bertanya pada Sinta di kamar, tiba-tiba lampu menyala kembali dan secara bersamaan ada suara orang masuk rumah. Ternyata tepat sekali dengan kepulangan orang tuaku dan Pak D. Assalamualaikum. Walah, udah ada lilin toh. Dapat di mana kamu, Yan? Pak Dedin bertanya sambil masuk ke rumah. Lah, mana toh anak ini? Malah gak jawab. Pak ditanya ini loh. Ibuku mengimbui karena aku tidak langsung merespon. Bentar bu, itu kok kayaknya Rian kayak lagi ngobrol sama orang di kamar tuh. Bapak dan ibuku kemudian berjalan mengarah ke kamar di mana aku sedang mengobrol sama Sinta. Sebelum mereka masuk kamar, mereka mengetuk pintu tapi tidak ada jeda. Mereka langsung membuka pintu yang memang tidak aku kunci. Weh Yan, ngobrol sama siapa barusan? Loh, kok wangi bener ini kamar? Iya pak, sama. Barusan bapak ngerasa ada angin lewat nggak? Mereka keheranan dengan apa yang barusan terjadi. Iya bu, bapak juga ngerasain. Nggak ada apa-apa kok bu. Rian juga barusan telepon temen, kebetulan ada sinyal. Oh ya udah, ayo keluar ngumpul nonton TV. Bapakku meminta aku untuk keluar. Iya pak. Aku keluar kamar dan melihat ke sekeliling. Ternyata setelah aku masuk kamar bersama Sinta tadi, sosok yang menyerupai kakekku itu masih terus menyalakan lilin. Tapi anehnya kenapa dia tidak mendekat saat aku ada di sana. Dan lilin yang ada di dapur juga sudah dipindahkan di berbagai ruangan. Berarti benar apa yang dikatakan Sinta tadi. Kalau dia masih ada di sana, dia sedang menerangi seluruh ruangan supaya aku tidak merasa takut. Yan, kamu dapat lilin-lilin ini di mana ya? Kan Pak D nggak punya lilin. Tanya Pak Dedin. Pak D, tadi Rian cari di tas ternyata ada. Welah, kok banyak banget. Emang kamu bawa berapa bungkus bisa sampai seterang ini? Ya, memang cukup banyak lilin yang menyala pada saat itu. Pak D, lupa tadi berapa bungkus? Ya sudah, sini mana bungkusnya? Ini dimatiin lilinnya, terus dimasukkan ke bungkusnya lagi. Sayang, masih banyak sisanya, cuma habis di ujung aja kok. Bentar Pak D, Rian ambil dulu di tas. Aku kembali ke kamar sambil mencari sesuatu untuk menjadi bungkus dan alasan. Dan akhirnya aku mendapatkan kantong kresek yang bisa aku buat alasan. Ini Pak D, aku tadi bawanya pakai ini kantong kresek. Oh ya udah sini, sayang kalau nggak dirawati. Setelah membereskan lilin-lilin yang tadi berceceran di seluruh ruangan, kami pun duduk santai dan saling bercengkerama. Selain itu juga membahas tentang acara yang akan dilaksanakan besok, yaitu acara pernikahan saudaraku. Tidak lupa Pak Dedin juga bertanya tentang kuliahku, bagaimana, dan sesekali menanyakan tentang wanita yang mendekatiku, ada atau tidak, serta sudah punya calon untuk dibawa ke rumah atau belum. Kami saling bercanda ria di sana hingga sampai waktu malam semakin larut dan kita memutuskan untuk menginap di rumah Pak Dedin. Kebetulan rumah Pak Dedin ini cukup luas dan memiliki beberapa kamar. Aku menempati kamar yang tadi sudah aku pakai untuk beristirahat sembari menunggu mereka kembali pulang. Sebelum aku pergi ke kamar dan segera tidur, Pak D bilang padaku untuk besok pagi kita sekitar jam 4:30. Aku diminta untuk membantu Pak D mencari tebu ireng dan telur ayam Jawa. Kata Pak Dedin untuk telur akan dibeli di pasar pagi saja dan untuk tebu akan dicari di kebun milik Pak D yang posisinya cukup jauh dari kampung kalau berjalan kaki. Setelah dimintai tolong itu, aku hanya menurut saja dan setelah itu langsung pergi ke kamar untuk segera tidur. Sesampainya di kasur, aku rebahan dan menghadap arah dinding sambil memeluk guling. Aku berusaha memejamkan mata dan berharap lekas tidur,
karena badan yang masih terasa capek. Saat aku sedang berusaha untuk tidur, dari arah belakangku aku mendengar suara. Shh, shh. Aku mencoba menengok ke belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Pikirku paling juga suara dari luar. Kebetulan Pak Dedin dan kedua orang tuaku belum pergi tidur dan masih bercengkerama di ruang tengah. Saat aku berusaha tidur lagi, dari belakangku kembali terdengar suara itu lagi. Karena aku merasa kesal dan sedikit merinding, aku pindah posisi menjadi menghadap ke pintu. Dan kembali lagi setelah itu, aku coba untuk tidur dan suara itu kembali muncul lagi. Shh, shh, jawab. Terdengar suara cewek dengan nada menggoda. Sial, siapa lagi nih? Mau tidur masih aja digangguin. Saat aku menengok ke belakang lagi, ternyata di belakangku sudah ada sesuatu sosok cewek sedang tiduran dengan posisi badan miring menghadapku dengan wajah tersenyum. Karena saking paniknya, aku ambil bantal guling kuhantamkan ke kepalanya dan aku tahan. Mirip seperti orang yang mau membunuh orang tidur dengan bantal posisiku saat itu. Saat aku tekan dengan bantal, ternyata sosok wanita itu malah tembus turun ke bawah kasurku dan keluar dari kolong sambil tertawa. Rian, emang cuma kamu kayaknya yang beginian ya? Masa iya sama aku nggak hafal? Dasar cewek sinting, kenapa juga nakut-nakutin terus? Udah tahu aku penakut. Sosok cewek itu adalah Sinta, makhluk sinting yang selalu iseng. Lagian gak dilihat dulu, malah langsung nutupin mukaku. Puas amat kayaknya kamu tak. Gimana gak puas? Itu lihat mukamu udah pucat, tegang pula. Kamu ini, udah dibilang aku pengen istirahat juga. Badanku masih capek. Tadi sore belum puas, aku tidurnya. Iya deh ya maaf, udah. Ayo aku temenin lah. Aku jagain biar gak ada yang gangguin kamu. Ya udah, tapi jangan iseng lagi. Awas aja lo. Iya Yan, tenang aja, tapi aku mau kasih pesan. Besok hati-hati waktu di kebun. Emang kenapa tak? Pasti ada yang aneh-aneh lagi ya di sana. Kamu bakal tahu besok lah apa yang akan terjadi. Udah sana tidur, katanya mau tidur, malah cerita mulu. Dasar cewek aneh kamu. Ah, datang iseng, terus kasih pesan. Pas ditanyain detailnya malah nggak mau kasih tahu. Ya udah aku tidur. Karena perasaan sedang tidak jelas, aku paksakan diri untuk tidur dan berusaha untuk cuek dengan keadaan sekitar. Tapi bukan Sinta namanya kalau langsung diam saja. Saat aku masih berusaha untuk tidur, tiba-tiba dari arah telapak kakiku, aku merasakan seperti ada jemari dingin yang merambat naik perlahan ke kaki dan perlahan mulai naik ke paha. Karena aku tahu ini pasti ulah Sinta, aku berusaha untuk cuek dan pura-pura tidak merasakan hal itu. Ternyata pilihanku salah dengan pura-pura tidak merasakan hal itu. Pas saat tangan Sinta mulai sampai di pahaku, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit. Ya, Sinta mencubitku dengan keras. Dengan perasaan kesal, aku membuka mataku dan melirik Sinta tanpa berkata apapun. Terlihat Sinta senyum-senyum sendiri, tapi aku cuek saja dan kembali memejamkan mataku untuk berusaha tidur. Plak! Seketika mataku terbuka dan terasa sangat panas di pipiku. Sinta, apaan sih? Aku mau tidur, Sinta. Dengan agak emosi dan gemes karena dia cuma cekikikan saja. Ada nyamuk tadi, dia menjawab sambil cekikikan. Biarin aja, udah biarin. Mau nyamuk mau ular, kalau dia mau minum darah aku biarin aja. Kehabisan darah juga gak apa-apa udah. Yang penting aku bisa istirahat tak. Kenapa jadi ngambek gitu? Iya deh ya, sana tidur. Aku jaga di sini. Awas, jangan ganggu lagi. Iya. Aku kembali berusaha keras untuk tidur dan melihat ke jam menunjukkan jam 11 malam. Tidak lama kemudian aku terlelap. Belum lama aku pejamkan mata tiba-tiba terbangun karena sesak napas. Ya Allah, kenapa lagi Sinta? Baru aja tidur. Lihat, baru jam berapa? Please, biarin aku istirahat dengan tenang. Habis ngorokmu keras banget. Niatnya sih cuma ngilangin ngoroknya, malah bangun. Ya jelas bangun. Hidung sama mulut ditutup, ya jelas gak bisa napas Sinta. Awalnya cuma mulut kok, tapi masih ngorok dan takut bangunin yang lain. Makanya aku tutupin keduanya. Ya Allah Sinta, aku ini orang. Kalau ditutup semuanya ya jelas gak bisa napas. Lagian biasanya juga kamu biarin aja aku ngorok. Di kos juga biasa kan. Ini emang kamu iseng aja ih. Iya deh maaf, udah sana tidur. Aku janji gak ganggu lagi. Awas pokoknya, kalau ganggu lagi aku panggilin Mbak Margono buat masukin kamu ke lampu ajaib, biar kayak jin di Aladin. Tana, emang Mbak Margono bisa kalahin aku? Wah, aku mau tidur, udah gak usah ganggu.
Setelah aku ngomelin Sinta, akhirnya aku bisa tidur. Aku terbangun di saat waktu sholat subuh. Pak Didin sudah bangun dan baru saja kembali dari kamar mandi dan segera berangkat ke musola. Aku yang masih dalam keadaan setengah sadar karena nyawa belum terkumpul semua, hanya berjalan santai dan berdiri sebentar di dapur, kemudian mengambil wudhu. Setelah selesai menjalankan sholat subuh dan Pak Didin juga sudah kembali ke rumah, dia memintaku untuk bergegas bersiap untuk membeli telur ayam kampung dan mencari tebu ireng. Udah siap Yan, kita sekarang mulai ke pasar dulu aja ya. Cari telur dulu buat acara adat nanti. Siap Adek, pakai motor Yan aja biar lebih cepet jalannya. Iya boleh. Kamu gak pakai jaket? Di luar masih gelap loh, dingin juga. Ah gak apa-apa Pak Dek, aman. Rian tahan sama udara dingin kok. Ya udah, kalau kamu bilang gitu sih. Ayo, langsung berangkat. Bapak ibumu udah berangkat ke tempat yang mau nikah. Mau rewang katanya. Ya udah oke, ayo berangkat. Aku dan Pak Didin pun akhirnya berangkat ke pasar untuk membeli telur ayam kampung. Awal perjalanan masih berjalan normal, tapi semakin jauh perjalanan aku mulai merasakan dingin di sekujur tubuhku. Sempat menyesal juga karena tidak pakai jaket tadi. Dingin udara pagi hari di sini sangat beda dengan dingin pagi hari di kos-kosan. Kalau di kos-kosan mau jam berapapun kayaknya tidak masalah pergi tanpa pakai jaket. Akan tetapi kalau di sini tidak pakai jaket siap-siap merasakan tusukan udara dingin di sekujur tubuhku. Karena saking dinginnya tubuhku tanpa sadar bergidik gemetar dan sepertinya gemetar tubuhku dirasakan sama Pak Ade. Kenapa Yan? Dingin ya? Kan tadi Pak Ade udah bilang pakai jaket. Ah enggak kok Pak Ade, barusan cuma ngelemesin badan aja kok. Oh gitu. Atau mau pakai jaket Pak Ade nih? Kebetulan Pak Ade pakai jaket rangkep 2. Ah nggak usah Pak Ade, tenang aja. Rian udah kebal sama yang beginian. Ucap bohong karena gengsi. Oh ya udah kalau gitu. Tiba-tiba di telingaku aku mendengar sesuatu. Bilang aja kalau dingin daripada masuk angin. Ya, suara Sinta ada di telingaku. Aku hanya diam dan menggelengkan kepala. Dasar cowok keras kepala. Coba saja nanti kalau masuk angin baru tahu dah tuh. Karena masih kesal dengan keusilan Sinta tadi malam, aku sedikit cuek dengannya saat ini. Tanpa sadar saking dinginnya aku sampai bersin. Mungkin karena Pak Didin sudah tahu aku akan menolak tawarannya untuk memakai jaketnya. Dia hanya diam saja dan sedikit menahan tawa. Ya aku tahu karena terdengar dari suara nafasnya. Akhirnya kami pun sampai di pasar pagi. Dengan badan yang sangat dingin dan sedikit gemetar, aku menunggu di motor. Sedangkan Pak Didin pergi ke dalam pasar untuk mencari telur. Yan, Pak Ade masuk bentar ya. Penjual telurnya di dalam soalnya. Atau kamu mau ikut? Enggak Pak Ade, Rian di sini saja nggak apa-apa. Oh ya udah, tunggu bentar ya. Mau pakai jaket Pak Ade nggak nih? Enggak Pak Ade, nggak apa-apa, tenang aja. Ya udah, Pak Ade tinggal dulu sebentar ya. Setelah ditinggal Pak Didin masuk ke dalam pasar, aku hanya bisa menunggu sambil melihat transaksi penjual dan pembeli yang berada di luar pasar. Bermacam sayuran ada di sini dalam keadaan fresh, karena baru diambil dari petani. Ada juga beberapa pemasok sayuran yang baru datang dan menurunkan berbagai macam sayuran yang masih seger di sana. Pasar ini terkenal pasar yang tidak pernah tutup dari pagi hingga sore. Digunakan pedagang biasa seperti sayuran, pakaian, dan lain-lain. Selain itu sekitaran pasar digunakan untuk terminal juga. Sore hari setelah kegiatan pasar selesai, berganti dengan pedagang atau pemasok sayuran yang masih seger. Bongkar muat barang atau sayuran dimulai sejak sore hingga pagi hari. Jadi terkesan pasar ini tidak pernah tutup atau mati. Ketika sedang asik memperhatikan sekitar, tiba-tiba di belakangku aku merasa seperti ada yang naik di motorku. Tanpa menoleh ke belakang, aku berpikir kalau itu adalah Pak Didin karena berat yang kurasakan, sama persis dengan berat saat Pak Didin naik tadi. Wah, sudah selesai Pak Dek. Ini kita langsung pulang ya berarti. Seseorang di belakangku hanya diam saja. Ya udah, kita langsung pulang ya. Tanpa memperdulikan siapa yang di belakangku, langsung aku tancap gas saja pergi dari sana. Setelah di tengah perjalanan, aku mencoba bertanya pada seseorang di belakangku yang aku kira Pak Didin tadi. Gimana Pak Dek? Tadi dapat telurnya? Diam saja tanpa ada jawaban. Lah kok diam aja Pak Dek? Gak dapet ya? Suara tawa cewek terdengar di belakangku. Seketika aku langsung menghentikan motorku dan melihat ke belakang. Ya elah, kamu tak suka banget ya kamu ngerjain aku. Mana udah jauh pula dari pasar.
Masa iya aku balik lagi ke sana? Mana dingin banget. Suruh siapa nggak lihat di belakang dari tadi? Ah kamu ini, Pak Ade pasti udah selesai nih belanjaannya dan lagi nyariin aku pasti. Ya udah sana balik lagi ke pasar daripada nanti dicariin. Ah kamu ini, awas saja nanti. Yeh ngambek, orang salah sendiri kok malah ngambek gitu. Oh ah, mana dingin harus balik lagi. Ah, apes amat sih pagi-pagi udah dikerjain cewek sinting. Gak boleh gitu, nanti apes terus lo hari ini. Bodoh ah, tanggung jawab pokoknya. Aku mau balik ke sana dan aku gak mau kedinginan. Kamu harus tanggung jawab. Iya, dasar cowok ngambekan. Sebelum aku berangkat ke pasar lagi, Sinta memeluk tubuhku dari belakang seperti yang pernah dia lakukan dulu waktu di kos. Seketika tubuhku menjadi hangat dan nyaman. Aku melesat dengan cepat menuju ke pasar. Saat sampai di parkiran pasar, Pak Dedin sudah menunggu di sana sambil celingukan mencariku. Yan, kamu dari mana saja sih? Dicariin dari tadi gak ada. Habis muter-muter Pak De sambil hangatin badan. Ah kamu ini ada-ada saja. Yang ada malah masuk angin orang kamu gak pakai jaket kayak gitu. Enggak kok Pak De, ini udah hangat kok. Kita sekarang langsung pulang apa mau langsung ke kebun? Pulang dulu aja Yan, menaruh telur dulu. Ntar kalau di bawah malah takutnya pecah. Oke siap Pak De. Setelah menjemput Pak De, aku menurut apa yang dikatakan Pak De untuk kembali ke rumah sebelum pergi ke kebun. Setelah sampai di rumah, Pak De meletakkan telur itu dan mengambil parang untuk memotong tebu nanti di kebun. Keadaan langit sudah sedikit demi sedikit tersinari matahari. Terlihat mentari mulai malu-malu menampakkan sinarnya dari sela-sela Gunung Sumbing dan Sindoro. Aku dan Pak De meneruskan pekerjaan menuju ke kebun tebu milik Pak Deku ini. Sebelum berangkat, aku berpesan pada Sinta untuk tidak mengikuti kami ke kebun karena aku tahu dia pasti akan usil lagi di sana. Perjalanan sepertinya hampir sama jaraknya dengan jarak dari rumah ke pasar tadi. Sesampainya di kebun, aku memarkirkan motorku di pinggir jalan dan harus lewat jalan setapak yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Pak De, ini aman motor ditaruh di sini? Aman, udah tenang aja, gak bakal ada yang berani nyuri. Ya udah, percaya deh Pak De. Ayo keburu siang tar. Aku berjalan mengikuti Pak Dedin. Terlihat di sekitar sini hanya ada pohon salak di segala penjuru. Kami lewat di tengah-tengah untuk memotong jalan biar lebih cepat. Kebun salak ini juga merupakan kebun milik Pak Dedin juga. Keadaan melewati kebun salak ini lumayan membuatku takut karena sinar matahari hanya mengintip-ngintip menembus masuk. Karena aku melihat keadaan sekitar, membuatku berada di jarak yang lumayan tertinggal sama Pak De. Namun aku tidak mempermasalahkannya karena Pak De juga masih kelihatan. Setelah beberapa menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di kebun tebu. Karena pemandangan yang cukup bagus, aku mengeluarkan HP-ku dan berniat untuk foto keadaan sekitar yang memang cukup bagus untuk diabadikan. Ditambah lagi sinar mentari yang masih malu-malu menunjukkan sinarnya. Saat masih asik memfoto, tiba-tiba dari belakang seperti ada yang menyenggol kakiku. Namun saat aku lihat, tidak ada apapun di sana. Aku berpikir mungkin perasaanku saja. Kemudian aku terus melanjutkan foto-foto lagi. Sesekali juga aku memfoto Pak Dedin dan dia juga bergaya kalau lagi difoto. Kembali saat masih asik memfoto, kakiku merasakan ada yang menyenggol lagi. Posisiku saat ini berada cukup jauh dari Pak Dedin. Dan saat aku melihat ke arah kakiku, aku melihat ada sebuah boneka anak perempuan yang terbuat dari kain dan plastik. Penampakannya seperti digambar. Hanya saja boneka yang aku temukan itu tangan kirinya sudah tidak ada. Karena penasaran dengan boneka itu, aku ambil dan amati sebentar. Dan saat aku sedang amati, tiba-tiba boneka itu menggerakkan tangannya. Karena merasa kaget, aku buang boneka itu. Masih aku lihat boneka yang sudah terjatuh di rerumputan itu. Saat aku melihatnya di rerumputan, aku mendengar suara anak kecil. Aduh, aku yakin aku mendengar suara itu dari boneka itu. Aku pun mendekatinya untuk memastikan. Kenapa sih kamu kau buang aku? Suara anak kecil itu kudengar lagi dari boneka itu. Lah, bisa ngomong? Oh, aku paham. Kamu lagi toh tak? Kan aku udah bilang sama kamu Sinta, gak usah ngikutin aku. Dan saat aku berkata begitu, dia malah nangis. Terlihat ekspresi wajah boneka itu juga berubah, selayaknya anak yang sedang menangis. Lah, malah nangis. Udah, ayo berubah ke wujud biasamu. Lucu sih kayak gini, tapi aku malah ngeri. Orang gak lengkap gitu.
Gendong. Boneka itu meminta sambil menunjukkan muka melasnya. Ya deh, ayo. Dari kejauhan ternyata Pak Didin memanggilku. Oyan, ayo pulang, ini tebu udah dapat. Iya Pak De. Aku mendekat ke arah Pak De. Layan, ngapain bawa begituan? Gak apa-apa Pak De, aku nemu, lucu sih. Kayak gitu lucu, dasar, ada-ada aja kamu. Udah ya pulang. Aku pun pulang ke rumah Pak Didin lagi. Kali ini Pak Didin yang ada di depan dan aku membonceng di belakang sambil membawa boneka dan tebu. Samar-samar aku mendengar Pak D mengatakan sesuatu. Gak Pak Bu, kok dibawa? Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Pak D. Aku hanya senyum saja dan sesekali mengiyakan. Dan akhirnya sampailah aku di rumah Pak D. Sesampainya di sana aku sukses dibuat kaget karena ternyata Sinta sudah menungguku di depan rumah Pak Didin. Seketika itu juga aku langsung melihat ke arah di mana aku memegang boneka tadi. Setelah aku menengok, tanganku yang membawa boneka itu ternyata sudah berubah menjadi sebuah kelapa busuk dan berair. Saking kagetnya, aku langsung membuang kelapa busuk itu, walau Pak D belum menghentikan motornya. Bau busuk yang keluar oleh kelapa itu mulai keluar dari bekas air yang menetes di tanganku. Bau yang sangat tidak enak sehingga aku ingin muntah oleh bau itu. Pak Didin pun menghentikan motorku tepat di depan rumah. Di sana sudah ada Sinta sambil melihatku tersenyum. Loh Yan, mana kelapa yang kamu ambil tadi? Dibuang ya? Lagian ngapain bawa kelapa busuk? Tanya Pak Didin keheranan. Oh, nggak apa-apa Pak Dek. Tadi awalnya mau buat karya seni, tapi dipikir-pikir malas juga, jadi Rian buang. Aku berusaha menyembunyikan kekagetanku. Oh, ya udah. Pak De masuk dulu. Kamu juga siap-siap. Ntar acara jam 8 udah mulai. Iya Pak De, abis ini Rian juga mau mandi dulu kok. Setelah Pak De masuk ke rumah, aku sengaja di luar dulu. Sinta yang dari tadi melihatku sambil senyum-senyum mulai datang mendekatiku. Dia datang sambil cengengesan dengan wajah tengilnya yang membuatku gemes. Ngapain kamu ketawa-ketawa? Gak ada apa-apa kok. Gimana tadi di kebun? Pakai tanya lagi. Kamu pasti tadi yang iseng kan di sana? Pakai acara tanya segala. Siapa juga yang iseng? Kan katanya tadi gak boleh ikut. Ya aku diam di sinilah nunggu kamu. Ah gak usah bohong kamu, dasar tukang iseng. Lah malah gak percaya. Ah tahulah, aku mau mandi. Ya udah sana kalau mau mandi. Tapi itu anak kecil di belakangmu suruh turun. Masa iya mau diajakin mandi segala? Ah, mana ada anak kecil di belakangku? Sambil berjalan masuk ke rumah, aku menjawab perkataan Sinta. Ya situ kalau mau mandi sama itu anak. Setelah beberapa langkah, aku baru percaya dengan perkataan Sinta karena di bagian punggung aku merasa sedikit berat. Dan aku berniat untuk menengok ke belakang. Setelah aku menengok ke belakang, benar saja apa yang dikatakan Sinta. Di belakangku ada anak kecil yang sedang senyum-senyum sendiri, seperti keenakan digendong. Sinta, turunin ini anak. Siapa sih dia? Kok tiba-tiba ada di situ? Lah katanya mau mandi. Udah sana mandi, kan tadi aku udah ingetin. Iya maaf, gak percaya sama kamu. Tolong turunin ini anak. Aku geli. Mana gak ada tangannya satu pula. Gak mau, aku mau di sini saja udah nyaman. Sosok anak kecil itu berkata di punggungku sambil cekikikan. Gak ada gendong-gendongan. Buruan, Sinta turunin dia. Ah gak mau, dia masih asik kok sama kamu. Ayah ini, aku kan masih suka di sini. Ayah apaan? Aku bukan bapakmu. Buruan turun. Sinta tolongin. Please, kamu boleh ikut deh kemanapun mulai sekarang. Benar ya, awas kalau bohong. Ayo deh turun, ntar mbak antar pulang. Gak mau ah, sama tante. Mendengar anak itu menyebut Sinta dengan kata tante, seketika wajah Sinta berubah sedikit emosi, tapi ditahan. Setan kecil, sini ikut aku. Awas kalau gak nurut. Sinta yang tadinya kalem mendadak menjadi sedikit garang, dan setan cilik ini pun langsung turun dari punggungku. Setelah si setan cilik itu turun, aku langsung lari masuk ke dalam rumah dan segera mengambil handuk di dalam tas dan kemudian berangkat mandi. Aku tidak memperdulikan setan cilik itu sedang diapakan sama Sinta. Yang penting aku sudah bebas dari makhluk menyebalkan itu. Aku langsung menuju ke kamar mandi dan setelah sampai sana, aku langsung melepas pakaianku dan segera nongkrong di toilet jongkok. Masih tergambar jelas sosok setan cilik itu di kepalaku. Wajah boneka dengan suara anak perempuan tanpa tangan sebelah
dan tawa cekikikan yang khas itu. Tanpa terasa bulu kuduk menjadi merinding. Dan tanpa sadar, aku melamun. Entah apa yang aku pikirkan, tapi lamunan itu tiba-tiba tersadarkan saat aku mendengar suara tawa. Tawa anak kecil yang entah dari mana asalnya. Aku melihat ke sekeliling ruangan untuk memastikan tidak ada Sinta yang sedang usil di sini. Hanya ada aku sendiri di sini, merenung sambil melepaskan hasrat yang sejak kemarin tertampung. Karena tidak ada apapun atau siapapun di dalam WC kecuali aku hanya berpikir positif. Palingan tadi cuma suara tawa riang anak kecil di luar rumah. Aku pun melanjutkan konsentrasiku dan memfokuskan seluruh tenaga dalamku untuk mengeluarkan biar nanti pas acara dimulai, aku tidak bolak-balik kamar mandi. Maklum kebiasaan kalau pagi sering bolak-balik WC. Aku kembali mendengar suara tawa itu. Kali ini aku dengar lebih jelas lagi. Aku kembali melihat ke sekeliling. Suara tawa itu masih terus terdengar dan semakin jelas. Aku merasa ada di dekatku suara tawa itu. Aku lihat ke atas, samping kanan dan kiri tidak ada juga. Dengan keadaan yang masih ngeden, ku coba menengok ke bawah. Dan benar saja, saat aku menengok ke bawah, suara tawa terdengar semakin jelas. Dari lubang toilet itu aku melihat wajah yang sudah aku kenal sejak tadi pagi di kebun. Tampang boneka anak kecil yang sedang tertawa cekikikan itu ada di sana, di lubang toilet itu. Seketika aku kaget dan melompat menjauh dari sana. Sial amat, sepertinya pagi ini. Tadi pagi aku sudah dikerjain sama Sinta dan sekarang dikerjain sama setan cilik ini. Sinta, katanya udah disuruh pergi nih setan cilik. Aku berteriak dalam hati berharap Sinta datang dan membawa pergi si setan cilik ini. Setan cilik itu mulai keluar dari lubang toilet itu dan masih sambil cekikikan di sana. Akhirnya Sinta pun datang dengan ekspresi seperti orang yang sedang marah. Ternyata kamu di sini setan cilik. Kali ini Sinta benar-benar marah, entah karena tahu dia menggangguku atau karena dia juga dikerjai oleh setan ini juga. Cepat tangkap dia tak, terus buang jauh-jauh dari sini. Ayah kok gitu sih, aku gak mau lah, ucap setan cilik itu sambil merengek. Aku tidak memperdulikan rengekan makhluk itu. Saat aku dalam keadaan tanpa busana selai pun, Sinta menerobos masuk dan dengan cepat dia menangkap setan cilik ini tepat di lehernya. Sedikit tidak tega dengan cara Sinta memegang makhluk itu. Tapi mau gimana lagi, mungkin dia sudah saking marahnya dan kesal dengan makhluk ini. Setelah berhasil menangkap sosok ini dan sebelum Sinta pergi membuang sosok ini, dia sempat menoleh ke arahku sambil tersenyum geli. Entah karena apa dia tersenyum. Setelah itu, dia pergi menghilang bersamaan dengan angin yang sejuk menerpaku. Dan saat angin itu menerpaku, aku baru sadar kalau aku dari tadi berdiri tanpa mengenakan pakaian apapun. Aku jadi kepikiran, apa tadi Sinta tersenyum geli padaku karena hal itu. Aku buang pikiran aneh-aneh tentang Sinta. Perutku jadi tidak enak rasanya karena tadi sudah mau keluar. Ini malah masuk lagi ke dalam. Ditambah rasa mulas sudah hilang juga. Akhirnya aku langsung meneruskan kegiatanku, yaitu mandi. Setelah itu aku langsung merapat ke acara. Di sana sudah banyak sekali saudara-saudaraku berkumpul. Acara pun sudah dimulai. Kami di sana saling berbincang dengan saudara yang lain. Banyak juga saudara yang dari luar kota sudah di sini dan lama tidak bertemu. Kami pun bersukaria dengan acara pernikahan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.